Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Salam literasi. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan di dalam acara ini, bincang literasi kita yang mengangkat tema yang cukup hot ya sebenarnya, walaupun ya mungkin ada sebagian masyarakat yang tidak terlalu care atau aware terkait dengan ini, tapi setidaknya kita dengan terlibat dalam acara ini, kita memiliki menunjukkan sebuah interest, menunjukkan sebuah perhatian yang khusus terkait dengan ancaman pornografi di dalam literasi, khususnya literasi remaja. Pada malam hari ini, kita akan menghadirkan seorang pembicara yang cukup kompeten di bidangnya. Nanti biar Mbak Norma biar nanti memperkenalkan diri sendiri, dan saya perkenalkan diri. Dalam kesempatan ini saya Nur Ahmad, dan ini belahan jiwa saya, Fitri Ratnasari, dan yang memanage pertemuan kita pada malam hari ini, salah satunya yang namanya tertera di flyer, dan juga ya dua orang itu. Ya, bagaimana, Bu Fitri? Ini ya, ayah bunda semua, seperti sudah kita ketahui ya, malam ini kita akan bicara tentang ancaman pornografi dalam literasi remaja. Kenapa ini kita angkat? Karena kebetulan saya juga menjadi sahabat juga orang tua dan anak-anak remaja yang belakangan ini untuk literasi ternyata menjadi satu hal penyebab mereka pornografi gitu. Artinya bukan hanya literasi digital, karena nanti mungkin Bu Nurma akan menjelaskan juga ya literasi itu apa lebih jauh gitu kan, dan kemudian bagaimana perkembangannya sekarang. Dan ternyata 2 tahun terakhir ini kami pribadi gitu ya sering menerima banyak curhatan dari ayah bunda yang ternyata anak-anaknya terpapar pornografi lewat bacaan-bacaan. Jadi mereka mempunyai kesukaan untuk menulis dan membaca, tapi kemudian sekarang mereka punya gadget ya, dan kemudian sana banyak aplikasi-aplikasi tentang menulis, tentang bacaan, dan ternyata mereka terpapar dari sana tanpa orang tuanya sadari gitu. Dan bahkan juga ada anak-anak yang nggak sadar gitu. Artinya awalnya mereka merasa bahwa itu aplikasi yang bagus, fine aja gitu, lomba-lomba yang oke gitu ya, kemudian klub-klub menulis yang baik gitu ya, tapi ternyata makin kesini mereka terpapar oleh pornografi. Nah, mungkin ini kenapa saya minta hadirkan Bu Nurmawati, karena beliau adalah sahabat saya juga. Jadi saya sudah mengenal beliau juga sejak di kampus. Kemudian juga beliau saat ini adalah pendidik yang kebetulan juga mendidik anak-anak usia remaja. Kemudian juga pegiat literasi, beliau seorang founder Bumi Aksara. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu juga ya kalau di Facebook gitu. Dan kemudian beliau juga sangat pemerhati ya dengan masalah-masalah dan concern dengan masalah remaja. Ya mungkin itu. Dan kemudian ini juga sebagai grand launching ya, kita punya komunitas literasi sehat untuk keluarga, yaitu Cahaya Literasi, dan kami jadikan ini sebagai titik awal karena kami ingin mengedukasi lebih jauh keluarga-keluarga di Indonesia khususnya bagaimana kita berusaha untuk menghidupkan literasi sehat. Artinya bukan literasi yang abal-abal gitu ya. Tidak sekedar literasi. Tidak sekedar literasi, kemudian juga tidak mungkin banyak termakan hoax atau yang lain gitu ya. Apalagi sekarang ada fenomena, mungkin nanti bahasan selanjutnya mungkin bulan depan ya, tentang suami istri, rumah tangganya yang juga terpapar hal yang serupa saat ini. Nah, mungkin
untuk membuka itu saja dari kami ya. Mungkin nanti kita akan untuk lanjutannya untuk cahaya literasi kita akan lebih banyak membahas dan berdiskusi di grup yang peserta semua sudah ada. Insya Allah ada follow up-nya karena waktunya juga sudah malam ya, walaupun malam minggu ya, tapi malam karena pandemi seperti ini sebenarnya setiap malam sama ya. Pagi, siang, sore sama semua. Iya, jadi mungkin acara ini kita akan bincang literasi nyaman ya, maksudnya tidak serius banget, santai insya Allah. Jadi insya Allah kita langsung Boleh? Serahkan aja ya langsung ke Bu Nurma. Sudah siap ya? Oh, sudah, kelihatannya sudah. Siap, insya Allah. Ya, kita langsung saja ya ke Bu Nurma. Silakan. Silakan, Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini saya perkenalannya apa aja? Yang bisa dikenalkan. Baik. Baiklah. Fitri ini saudara dekat saya dulu saat saya di kampus. Jadi saya perkenalkan, saya dipertemukan dengan kita satu rumah ya dulu gitu ya. Jadi deket banget gitu. Nah, kebetulan kita juga pada banyak hal kita memiliki kesamaan. Nah, saya buka dulu secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan, saya dipanggil dengan Nurma. Saya alumni Sastra Inggris UNS yang kebetulan saya juga seorang pendidik dan juga kebetulan bersama dengan Mas Arya Bumi dan Mbak Wikan Rusdi serta beberapa rekan kemarin memutuskan untuk membuat sebuah grup literasi di Facebook karena ternyata ini cukup efektif untuk untuk kita membangun sebuah komunitas gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke perkenalan lebih dalam, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Segala puji kehadirat Allah SWT. Pada malam hari ini Allah memberikan kesempatan sebuah amanah sebenarnya untuk saya berdiskusi lebih banyak ke berdiskusi saya nanti apa yang saya bisa untuk saya bagi karena masih banyak yang harus saya pelajari, tapi insya Allah apa yang saya berikan, saya usahakan yang terbaik untuk kita semuanya. Yang kedua, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabiin, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya, sehingga semoga kita termasuk orang-orang yang sampai akhir hayat kita istiqomah dalam kebaikan. Amin. Bapak Ibu sekalian yang hadir di Zoom kita malam ini, saya perkenalkan, tadi saya ulangi ya, saya teruskan perkenalan saya. Jadi kenapa saya kemudian memutuskan berada dalam sebuah komunitas menulis? Saya sebenarnya menulis itu mulai dari, saya menyukai menulis, dan kebetulan jurusan saya adalah jurusan yang sangat dekat dengan kepenulisan, yaitu sastra. Kemudian kita dulu pernah punya buletin ya, Fitri, waktu kita di kampus ya. Nah, kemudian dari situ saya menyukai menulis dan kemudian beraktivitas di dunia literasi, sempat mengawali serius menulis itu tahun 2002 sampai 2012 saya sempat menulis di Solo Post dan di beberapa majalah gitu ya. Kemudian saya beralih ke tulisan yang non-fiksi. Kebetulan waktu saya mengajar di SMA, saya fokus ke bahasa Inggris, kemudian menulis beberapa buku bahasa Inggris ya. Ada beberapa yang ISBN, ada yang belum gitu ya. Tapi insya Allah kemudian tahun 2017 saya mulai mengenal
sebenarnya tidak mengenal ya, mulai mau membaca lagi di Facebook gitu ya. Tahun 2016 sebenarnya saya hampir gantung, hampir menutup akun Facebook saya, karena waktu itu saya berpikir tidak ada kemanfaatan waktu itu. Ini apa sih gunanya bagi saya waktu itu gitu ya, karena saya mau fokus ke siswa-siswa di SMA gitu ya. Tapi kemudian ada keputusan bagi saya, kenapa saya menemukan kenapa dunia literasi sedemikian mengerikan gitu ya. Maksud saya mengerikan itu adalah karena saya menemukan ada sebuah geliat di mana buku-buku, di mana kemudian platform-platform itu bermunculan. Saat itu saya mulai mengenal Wattpad itu tahun berapa ya, waktu anak murid saya sendiri waktu itu yang mengenalkan ke saya malah gitu ya. Kemudian saya bilang, kalau orang-orang yang menulis seperti ini aja, mohon maaf ya, sampai ada sebuah satir buat orang-orang yang menulis di Wattpad itu adalah, beberapa adalah mereka adalah orang-orang amatiran gitu ya. Ketika mereka yang berada di Wattpad aja berani menuliskan hal-hal seperti itu, bagaimana dengan kita gitu ya, bagaimana dengan tentang kualitas generasi, kemudian kita diam saja. Akhirnya saya kembali ke dunia literasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sebelum memulai saya akan share screen ya. Di sini kenapa kemudian saya concern terhadap yang namanya literasi yang sehat, gitu ya. Kemudian saya menemukan ada fenomena yang sangat mengerikan tentang literasi, baik itu literasi di dunia. Banyak ilmu yang saya geluti sendiri, banyak sekali sebenarnya. Tetapi apa istilahnya, novel-novel yang tahun 2000 sekian sudah muncul novel-novelnya Ayu Utami, kalau yang mungkin sudah membaca ya. Kemudian novelnya siapa, bahkan Ayu Utami itu sempat memenangkan festival novel DKI Jakarta tahun berapa, yang itu mohon maaf ya, sebagai muslim saya tersakiti gitu ya. Karena isinya itu sangat vulgar. Kemudian dia memiliki alasan kenapa dia menuliskan tentang ketelanjangan, kenapa dia menuliskan tentang kepornoan, karena alasannya di situ adalah teologi dia, mohon maaf karena dia non-muslim gitu ya. Satu, kemudian dia mengatakan bahwa ini adalah bentuk protes saya terhadap penindasan perempuan, tapi saya kira ini jalan yang tidak benar ketika penindasan kepada perempuan itu diwujudkan dalam bentuk novel-novel yang sangat porno. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu. Saya siapkan materi ini, nanti mohon dicermati, mungkin nanti akan saya kirimkan kalau membutuhkan. Baik, saya awali bahwasannya di sini fase remaja itu apa? Kenapa materi ini memang sangat seksi, benar gitu ya, bahwasannya ancaman pornografi dalam literasi remaja itu sangat nyata di depan kita. Saya sempat membaca tadi terkait dengan jumlah-jumlah berapa persen dampak pornografi itu terhadap remaja kita. Peran-peran apa saja yang bacaan itu apa saja yang akan yang mempengaruhi remaja kita. Saya awali dulu dari fase remaja. Ini yang sering terlewat, bahwasanya banyak sebenarnya di dalam Islam tidak ada fase remaja gitu ya. Karena yang ada adalah balik dan prabalik gitu ya. Belum balik sama balik gitu ya. Tetapi dalam istilah masyarakat kita itu adalah istilah yang namanya remaja. Yang kemudian dikategorikan kalau di undang-undang anak itu mereka yang berusia 18 tahun ke bawah itu kategorinya anak-anak. Tapi ada juga definisi bahwa remaja itu adalah sebuah fase di mana rentang usia itu antara 12 sampai 22 tahun. Yang kemudian di sini yang sangat perlu jadi catatan kita adalah ini adalah proses pematangan secara fisik maupun psikologis. Nah, kemudian selanjutnya adalah pada perkembangannya remaja itu otomatis terjadi perubahan emosional, kognitif dan psikis gitu ya. Yang kemudian rasa ingin tahunya tinggi sekali. Kenapa kemudian mereka menjadi sangat potensial terpapar oleh pornografi? Karena memang rasa ingin tahunya sangat tinggi sekali. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana remaja dan pornografi? Ya, karena ternyata kecanggihan teknologi itu membuat anak-anak kita mudah mengakses konten yang bermuatan seks, gitu ya.
Sehingga ini bisa menjadi sebuah candu bagi anak-anak kita, bagi remaja kita. Nah, kemudian paparan pornografi itu pada anak-anak dan remaja melalui internet itu diperburuk oleh beberapa poin di sini. Ada lifestyle, kemudian lifestyle di sini adalah bisa jadi di dalam rumah itu ada sebuah kebebasan mengakses internet tanpa ada sebuah aturan yang diberlakukan di rumah. Kemudian kurangnya pengawasan, kemudian tidak ada komunikasi yang baik antara ortu dan anak, kemudian tuntutan yang terlalu tinggi pada anak. Tuntutan ini ternyata membuat anak-anak depresi dan pelariannya adalah mencari kebahagiaan di internet. Kemudian kekerasan kepada anak. Kok bisa gitu ya? Kekerasan kepada anak ini sampai kepada pornografi. Sangat bisa. Saya dulu pernah mengalami sebuah persahabatan yang tadinya saya terjatuh pada belas kasihan gitu ya. Pada teman saya yang kebetulan seorang putri gitu ya. Nah, ternyata saya tidak menyangka bahwa orang ini adalah penyuka sesama jenis. Dan setelah kami teliti sampai ke rumahnya, nauzubillah min dzalik gitu ya. Dia terlahir 1 di antara 8 anak laki-laki, dia satu-satuan. Bapaknya ini kalau marah mendidik dia persis seperti mendidik 7 anak laki-laki yang lain. Sampai saya menemukan bekas di dahinya itu dia dibenturkan ke tembok. Akhirnya ketika di kampus, ini kakak kelas saya 2 tingkat ya, tapi beda fakultas. Menikah ini, apa istilahnya? Kemudian anak perempuan ini ternyata trauma kekerasan itu membekas pada dia sehingga dia tidak bisa menyukai lawan jenis. Akhirnya waktu dia di kampus ikut karate, ternyata gurunya karate itu perempuan sama korban kekerasan keluarga. Nah, dia ditulari oleh gurunya, dia menularkan. Waktu itu kayak dia ingin menularkan kepada saya. Nauzubillah ya. Tapi alhamdulillah waktu itu saya tersadar waktu oh ini ada sesuatu yang salah. Jadi tampilannya itu sangat laki-laki gitu ya. Tapi kebetulan dia berjilbab. Jadi tampilannya seperti kita gitu ya. Cuman ketika mohon maaf kalau misalnya dia tidak pakai jilbab itu showman gitu ya. Cowok banget gitu. Nah, ini ternyata dampaknya sampai kemudian dia orientasi seks yang salah, kemudian penyuka sesama jenis. Nah, kemudian yang bisa menjadikan bagaimana dia itu berinteraksi dengan pornografi adalah tidak tahu potensi anak, sehingga ketika ini apa istilahnya dibiarkan ya, potensi seharusnya misalnya dia ada di internet, bukan berarti kita biarkan, tetapi kita salurkan pada apa yang dia sukai gitu ya. Kemudian diskriminasi dari orang tua dan lingkungan ini juga bisa apa istilahnya mempengaruhi anak-anak untuk berlari ke pornografi. Karena pornografi itu nikmat gitu ya. Nah, sebenarnya ada video, tapi nanti aja saya nyalakan. Nah, ini salah satu yang menjadi sebuah data bahwa 90% anak-anak usia 8 sampai 18 tahun itu sudah mengakses bahkan melihat video porno gitu ya. Kemudian perhatikan di sini the largest consumers ya. Mbak Nurma. Apa slide-nya bisa di screen, maksudnya Full screen. Full screen? Yang Ya, show. Full screen, maaf. Oh iya, benar. Terima kasih. Baik. Jadi di sini uh, 70% dari laki-laki usia 18 sampai 34 mengunjungi video porno itu adalah sebuah aktivitas bulanan. Maksudnya rutin gitu ya. Kemudian 1 sampai 6 perempuan sama, melakukan hal yang sama. Porn addiction. Nah, kemudian ini nanti bisa saya share ya, 25% sampai seperti inilah angka-angka yang harus kita, ini pakai bahasa Inggris mungkin agak menyulitkan bagi yang harus menerjemahkan. Saya ada data yang lebih ini. Nah, kemudian kita masuk dulu ke definisi literasi itu sebenarnya apa gitu ya. Dari literature gitu ya, karya sastra, ada puisi, ada cerpen, ada drama, novel, dan sebagainya. Nah, bisa dibilang gitu ya, literatur itu adalah terkait dengan huruf, angka, gambar gitu ya.
kemudian aktivitas tulisan yang semuanya mengandung pengetahuan. Bisa soft copy, bisa hard copy. Kemudian di sini, nah ini yang ingin saya bahas nanti. Memasuki tahun 2000, apalagi pandemi kemarin, saya sempat mengikuti seminar Kominfo sama DPR RI. Ternyata selama pandemi itu kenaikan akses internet dari penduduk Indonesia itu naik sampai 25%. Sehingga 75% penduduk Indonesia itu sudah ada di internet. Kemudian, rating tertinggi media sosial yang diakses oleh penduduk Indonesia itu adalah Facebook, Twitter, Instagram. Untuk Pinterest ini nanti yang banyak konten-konten gambar, ternyata dia tetap menyajikan gambar-gambar yang porno. Nah, kemudian di sini ketika 75% ini sudah ada di sana, bisa kita bayangkan kalau kemudian anak-anak kita itu ternyata sekarang hampir semuanya memiliki akun di media sosial. Dan media sosial yang paling mengerikan dan sangat longgar itu adalah ini, Twitter. Tetapi meskipun tahun 2019 kemarin Facebook menerapkan ada artificial intelligence yang untuk mendeteksi pornografi, tapi dari sisi tulisan ternyata Facebook tidak melakukan, karena Facebook melakukannya untuk video dan gambar. Tetapi pada kenyataannya di Facebook pornografi tetap banyak sekali, gitu ya. Kemudian Google menerapkan Twitter itu, Filipina dan Thailand ini berpusatnya ada di Thailand. Jadi dipahami kenapa kemudian Twitter itu adalah media sosial yang kemudian sangat aman, sangat open, bahkan tidak peduli mau apapun di situ diupload. Jadi kenapa kemudian, mohon maaf kalau kemarin kita mendengar ada sebuah trending topik di Twitter sampai berapa hari itu adalah video porno, karena memang Twitter membiarkan itu. Karena itu justru menjadi sumber keuangan Twitter. Nah, kemudian yang sudah ditutup tahun 2018 kemarin adalah Tumblr ya, yang pornonya luar biasa sebenarnya. Kaskus juga ya, masih ada, tapi juga punya situs khusus dewasa yang di situ nauzubillah gitu ya. Nah, kemudian ini yang akan jadi catatan saya, nanti akan saya bahas banyak, adalah terkait dengan platform. Platform itu adalah platform kepenulisan, ada Wattpad, Novel, Novelme, Jolada. Kemudian saya tambahkan yang produk lokal, KBM, komunitas bisa menulis ya. Nanti saya akan sampaikan fakta-fakta terkait dengan apa saja yang ada di sana. Saya lanjutkan. Nah, tentang Wattpad, ini saya ambil beberapa poin, beberapa dari berita yang kemudian menyatakan kenyataan bahwasannya miris sekali banyak konten pornografi dan penuh dengan harassment di Wattpad. Bahkan nggak jarang yang bisa terbit dan dijual di toko-toko buku. Ini benar sekali. Kalau Anda semuanya sering mengunjungi Gramedia, mohon maaf, Gramedia itu bahkan ada khusus bagian yang itu adalah buku-buku produk Wattpad. Padahal kalau Anda tahu semuanya, Wattpad itu yang menulis di sana adalah orang-orang yang sebagian besar adalah baru belajar menulis, bukan penulis gitu ya. Bukan really penulis, tapi orang-orang yang baru belajar menulis. Nah, kemudian tentang Wattpad, itu banyak sekali yang harus kita ulas. Nanti sebelum ini saya akan kasih contoh-contohnya. Ini KBM, dan ini yang paling safe saya ambil. Ini safe loh ya, ini paling safe. Gambar-gambar seperti ini safe. Saya nggak tega kalau harus menampilkan yang lebih ngeri dari ini. Kemudian, ini novel. Saya kok dapat kayak gini dari mana? Mungkin penjenengan bertanya. Ini karena kebetulan saya ada di dunia punya grup menulis ya, bersama tadi Mbak Mas Arya Mumi sama Mbak Wikan. Jadi kemudian ternyata algoritmanya Facebook itu mendeteksi saya. Di sini iklan ini bermunculan di Facebook saya. Mohon maaf, saya pindah. Nah, ini contohnya. Tanpa kita masuk ke Wattpad itu kita search aja di Google, kita akan muncul cerita-cerita seperti ini. Dan tanpa akun ini bisa diakses. Dan yang menjadi hal yang mengerikan buat kita semuanya, di Wattpad itu, ini salah satu data lagi sebelum saya lanjutkan, bahwa
tentang perilaku seksual di 4 kota ini, Medan, kemudian Jogja, kemudian Surabaya, kemudian di Kupang bahkan, itu sampai melakukan usia-usia segini, sampai melakukan aktivitas seks sampai, mohon maaf ya, mereka sampai menjadi orang-orang yang aktif di dalam seperti itu, dan pengaruhnya itu ternyata ini pengaruh dari bacaan. Nah, kemudian ini saya ambil dari KBM. Perhatikan di situ, dari paragraf 1 dia sudah mengajarkan tentang hamil di luar nikah dengan pacar, bawahannya interaksi dengan LGBT. Kemudian mohon maaf, ini Wattpad. Nah, kemudian mari kita bahas. Apa sih sebenarnya pornografi itu? Yang saya kasih tulisan yang kuning ini, inilah definisi pornografi. Sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, bahkan sampai seperti itu. Padahal kalau Anda tahu, yang ada di Wattpad itu adalah kenapa kemudian perpaduannya ada gambar berupa cover yang ditawarkan, kemudian di sana ada tulisan, kemudian ada video. Bahkan kalau Anda tahu, Wattpad itu ada rating video terhot, yang itu bisa di-search, itu yang bahaya. Dan inilah yang kemudian, Wattpad itu ada 100 juta pengunduh, yang di situ dia juga menulis dan juga penikmat. Padahal platform ini tidak di Indonesia, ini berpusat ada di Kanada. Dan kita tidak bisa mengendalikan ini. Itu pertanyaan besar sebenarnya bagi bangsa ini, kenapa kita tidak bisa memperlakukan hal itu seperti adanya perlakuan kepada Tumblr, yang bisa ditutup. Nah, karena apa? Karena ternyata ketika ada sebagian yang melaporkan, maka sebagian penulis yang di sana, mereka menyatakan di sana aman. Padahal kenyataannya, ini tadi adalah gambar yang paling safe. Saya nggak berani untuk mengambil yang lebih dari itu, karena itu di sana semua tersedia. Terlebih lagi di Wattpad itu adalah ada sebuah ratingisasi, di rating, sehingga tulisan yang paling diminati itu akan menempati 100 tulisan terrating, dan itu akan yang menjadi langganan di sana. Dan sekedar informasi, LGBT itu sudah masuk ke rating besar. Nauzubillah, semua nauzubillah. Jadi itu sudah biasa, dan yang menulis di Wattpad itu tidak hanya anak-anak, tidak hanya orang dewasa, bahkan di sana anak-anak SD, SMP, SMA itu sudah menulis di sana. Ini yang mengerikan gitu ya. Nah, kemudian perhatikan di sini tingkat kecanduan pornografi, nanti bisa dibaca level 1 sampai level 7. Kemudian sampai level 7 itu kalau berdaya kalau tidak melihat pornografi. Level 1 bisa jadi sekali atau 2 kali dalam setahun. Level 2 setiap tahun tidak lebih dari 6 kali, bisa dihitung ya. Kemudian level 3 udah mulai tanda kemunculan kecanduan, kemudian sampai 4, 5 dan seterusnya. Nah, kemudian apa yang bisa kita kenali pada remaja kita ketika mengalami kecanduan pornografi? Benar, yang pertama adalah sering tampak gugup. Kemudian ketika diajak berkomunikasi, menghindari kontak mata. Ini benar sekali, saya pernah menangani murid saya, meskipun tidak 12 tahun saya menjadi pendidik, mungkin tidak sampai 5 orang ya, tetapi saya mendapati, katakanlah tidak setahun itu 1 orang itu tidak, tapi bisa jadi 3 tahun gitu ya. Tapi bagi saya itu sudah sesuatu yang sangat mengerikan. Karena apa? Karena sudah pada level yang apa istilahnya, untuk jalan di tempat aja nggak bisa. Padahal ini anak laki-laki dan ini usia-usia anak-anak SMA waktu itu. Nah, kemudian dia tidak mengganggu memang, ya pornografi itu tidak mengganggu anak-anaknya. Tetapi kan mereka rusak otaknya, kemudian juga fisiknya akan rusak. Kenapa? Karena mohon maaf ya, anak-anak yang kecanduan pornografi itu akan melakukan sebuah expose kepada alat vitalnya. Kok bisa? Kalau sudah porno, sudah pada level yang tinggi, dia akan melakukan hal itu. Kemudian kenapa? Kemudian mereka akan melakukan seks, individual seks, aktivitas yang, mohon maaf ya,
onani misalnya, masturbasi dan sebagainya, yang kemudian ini dilakukan ketika semakin sering, maka akan terjadi kerusakan-kerusakan pada saraf-saraf kemaluan. Karena saraf kemaluan itu juga adalah pusatnya di sana, banyak saraf di sana. Makanya kemudian kenapa anak-anak yang paling berbahaya adalah pornografi ini adalah ketika yang dapat adalah anak-anak laki-laki. Dan ini yang kemudian selanjutnya adalah kenapa kemudian pornografi itu begitu mengerikan bagi kita semuanya? Karena memang kerusakan otak yang diserang itu adalah bagian ini, prefrontal cortex. Kalau mau tahu prefrontal cortex itu ada di mana? Sebelah kanan, otak depan kanan, ya. Dan ini kalau rusak secara fisik saja, seperti gagal otak, dia seperti benturan dengan mobil dalam kecepatan yang sangat tinggi. Nah, kemudian ketika rusak secara fisik aja, dia akan mengganggu semuanya. Sama aja ketika dia rusak secara konten. Pornografi itu akan mengecilkan otak depan kanan ini. Nah, kenapa seperti itu? Nanti sebenarnya di video tadi saya ada, nanti saya ini kan. Disitulah pusat bagian otak ini adalah untuk menata emosi, memusatkan konsentrasi, memahami dan membedakan benar dan salah, mengendalikan diri, berpikir kritis, dan seterusnya. Ketika anak-anak di usia remaja itu mereka mengalami kerusakan, maka dia tidak akan pernah bisa melakukan sebuah keputusan-keputusan besar di masa depannya. Bisa kita bayangkan kalau sekarang Wattpad itu bisa diakses oleh anak-anak SD. Makanya kemudian non sewu ya, kemarin saya ada yang japri saya cerita di tempat tinggalnya itu sampai anak TK sudah mengenal yang namanya, mohon maaf, blowjob gitu ya, oral sex, itu anak TK. Nauzubillah, dan itu ternyata karena dia mengakses video. Nah, ini yang kemudian bisa dibayangkan anak TK dia nggak tahu itu benar atau salah, tapi dia melakukannya. Nah, kemudian disinilah kemudian yang paling berbahaya bahwasanya ketika anak-anak ini prefrontal cortex-nya rusak, mereka tidak akan pernah bisa memutuskan mau kemana nantinya. Dan nanti video saya nyalakan kalau sudah selesai. Nah, ini dia kemudian solusinya apa agar remaja terhindar dari itu? Memberikan perhatian, kasih sayang, penghargaan, kemudian mengenali teman lingkungan sekitarnya, kemudian melatih anak agar mampu berkata tidak terhadap ajakan pornografi, kemudian menyepakati aturan yang dibuat bersama dengan anak dalam penggunaan gawai. Nah, kemudian solusinya ada banyak sekali, mendampingi anak ketika mengakses internet. Kalau sudah remaja sebenarnya kita butuh ruang-ruang diskusi yang lebih soft ya. Kalau untuk anak-anak yang di bawah gitu ya, yang umur-umur di bawah, memang kita harus melakukan sebuah pengawasan yang ketat ya. Kemudian kalau anak ketahuan situs porno mengakses, maka orang tua harus berdialog dan menjelaskan dampak pornografinya. Kemudian memberikan pemahaman kepada anak tentang internet sehat dan aman, menempatkan komputer di ruang keluarga, memasang aplikasi pengaman pada gawai boleh, atau family email itu bisa. Kemudian memberikan pendidikan seks sesuai dengan umur dan perkembangan. Nah, saya akan menyampaikan terkait dengan perbukuan dan pornografi ya, hukum dan pornografi. Sebenarnya literasi itu tidak hanya buku, tetapi juga yang ada di dalam digital. Kalau kita sekarang ada di era digital, maka digital era itu kita akan beralih ke sana nantinya. Nah, ternyata sebuah naskah buku itu harus memenuhi syarat ini. Tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, ini undang-undang ya terkait dengan perbukuan, tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, tidak mengandung unsur pornografi, tidak mengandung kekerasan, dan tidak mengandung ujaran kebencian. Dan selanjutnya, pada pasal 4 Undang-Undang Pornografi, nah ini dia, bahwasannya dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, sampai kemudian mencerbabelan, menyewakan secara eksplisit memuat persenggamaan, mohon maaf, kekerasan seksual, ini semuanya keteranjangan pornografi anak. Yang menyedihkan adalah bahwa semua
Mohon maaf. Saya akan ke video tadi, saya keluar dulu. Yang menyedihkan adalah platform-platform itu tadi semuanya berisi ketelanjangan, kemudian cerita tentang LGBT, masturbasi, bebas sekali gitu loh. Itu yang menyedihkan. Nah, sambil itu mungkin paparan saya, nanti kita akan banyak berdiskusi saja. Nah, sebelum itu mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya nyalakan videonya nggak apa-apa ya? Monggo, monggo, monggo. Oh, siap. Aduh, kecil kayaknya. Sambil menanti share video dari Ibu Norma, ini memang sudah mulai ada beberapa pertanyaan. Mungkin kelihatannya ada yang kesulitan masuk, tapi jumlah peserta sebenarnya baru 70. Ini insya Allah space-nya ada 500. Jadi tidak ada halangan sebenarnya. Mungkin bila ada kawan, rekan, atau apa yang memang ada hambatan, mungkin bisa dicek internetnya, atau di restart dulu device-nya, karena kadangkala mungkin sudah halted dari pagi, nggak mati-mati, nggak istirahat. Gitu. Ya, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, ada pertanyaan, ada juga pernyataan, dan ini insya Allah insya Allah kita rekam, jadi nanti akan disampaikan dan juga nanti akan dibahas oleh Bu Nurma insya Allah. Dan acara kita ini juga kita rekam, kita record, nanti linknya akan di-share di grup ya, di grup WhatsApp ya, di grup WhatsApp tentunya setelah acara selesai. Ya, silakan Bu Nurma. Suaranya tidak keluar ya? Oh, suaranya nggak keluar. Entah kenapa. Ya itu. Suara videonya. Sudah di-share belum? Iya, ini ada suaranya. Sudah. Oh, ini belum Kelihatan nggak? belum di stop sharing. Yang sebelumnya nih PowerPoint ada. Ya. Sebentar. Baik. Saya share dulu. Sudah? Sudah kelihatan belum ya? Sudah terlihat. Sudah terlihat. Ya. Audionya yang nggak keluar ya? Suaranya yang nggak keluar. Ya, share. Belum di-share. Share-nya ada saat share ada tombol klik sebelah kiri bawah itu suara. Diklik itu baru diulangi lagi share-nya. Kemudian ada tombol stop share dulu.
pada saat share Ada tulisan jelas yang di share bawah. komputer audio. Ya. Sebelah kiri. Baik. Tidak mau ya? Ini playernya GOM ya? Atau, oh ya GOM. Iya. Pakai GOM. Kadang-kadang nggak compatible, sometimes. Iya, benar. Yang sebentar. Ya mungkin sambil dijelaskan saja Bu, nggak apa-apa. Ini kan? Itu Udah. prefrontal cortex-nya ya? Iya, ini penjelasan terkait, mungkin saya jelasin nggak apa-apa ya Ya, suara. nggak apa-apa. Jadi ini benar. Jadi ini adalah bagaimana pornografi itu menyerang anak-anak kita. Ya. Jadi dimulai dari sekali lagi hormon. Jadi kan kita bekerja berdasarkan hormon. Ketika anak-anak itu terlalu sering, ini adalah digambarkan adalah prefrontal cortex gitu ya. Terlalu sering mengakses video porno. Video porno itu kan memang akhirnya membuat anak-anak itu bahagia ya. Dopamin itu sama dengan zat. Kemudian kenapa anak-anak itu kemudian apa istilahnya? Dopamin itu membanjiri prefrontal cortex sehingga prefrontal cortex yang seharusnya untuk berpikir, untuk memutuskan, untuk melakukan hal yang baik, untuk etika, melihat siapa yang ada di depannya, bagaimana dia harus berlaku dan sebagainya, itu tidak lagi berfungsi. Karena apa? Karena tadi tenggelam oleh dopamin tadi, dan dopamin itu dia tidak akan ketika sudah terkena pornografi, dia tidak akan berhenti. Dia akan mencari bagaimana caranya meningkatkan kenikmatan dengan mengakses video yang jauh lebih mengerikan lagi. Nah itu dia, kemudian kenapa kemudian sebenarnya sifat candu pornografi itu bahkan lebih berbahaya daripada nafza, karena ternyata fisik ya. Maka kemudian pornografi ini akhlak, etikanya hilang semua. Mereka tidak tahu ini baik, ini buruk, ini ibu saya, kemudian misalnya ini kakak saya. Ketika dia sudah tersumpal semua prefrontal cortex-nya oleh pornografi, ini exactly-nya adalah kode bacaan dan kode-kode yang terkait dengan hal-hal tersebut, maka anak-anak ini mereka sudah tidak bisa mengambil keputusan. Makanya kenapa kemudian di berita-berita kita, bahkan kemarin anak TK sudah sampai, mohon maaf ya, ada istilah ini Bapak Ibu sekalian harus sudah bisa mengenal istilah-istilah ini bukan untuk apa, tapi untuk mengetahui bahwa bahasa anak-anak kita itu menyembunyikan pornografi pakai istilah-istilah yang seperti tadi. Blowjob gitu ya, itu kan oral sex ya, mohon maaf ya. Kemudian juga istilah-istilah apa istilahnya? Menyembunyikan hal-hal yang terkait dengan aktivitas-aktivitas itu pakai kode. Chat-chat mereka itu chat-chat yang seperti itu. Jadi mohon maaf, sampai saya pernah menangani kasus anak putri yang dideketin anak putra gitu ya. Anak putranya sudah kecanduan. Ini hati-hati sekali, mohon maaf kepada putri-putrinya yang polos-polos ya, yang udah gede tapi misalnya bisa jadi gede badannya doang gitu ya. Nah itu hanya jadi korban, caranya adalah dengan meminta mereka memotret bagian-bagian tubuh aurat mughaladhahnya. Jadi Tegal kemarin saya di teman itu anak SMP dari pesantren. Waktu pindah SMA, dia ke SMA negeri, kemudian mohon maaf dia temenan sama anak putra, polos kan ini anak putri, diminta kemudian setiap hari chat diminta memfoto bagian-bagian tubuhnya yang kemudian memvideo. Saya pernah menangani yang seperti ini juga. Nah kemudian ternyata anak ini nakal sekali, yang laki foto-foto itu kemudian dijual. Foto-foto ini dijual, kemudian diposting di media sosialnya, akhirnya anak putrinya depresi dan hampir bunuh diri dan kemudian dikeluarkan dari sekolah dua-duanya.
Nah, jadi di sini sekarang itu bahkan di Tegal yang kemarin yang terbaru di Tegal itu SMP sudah bisa menjual temennya sendiri menjadi PSK. Dan itu awalnya juga sama. Mereka buat pornografi, akhirnya pelampiasannya ke sana. Jadi sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, pornografi ini kenapa Bu Eli Risman mengatakan, Bu Eli Risman itu pakar pornografi sudah 25 tahun. Jadi sebenarnya fenomena Indonesia sekarang itu sama dengan fenomena Amerika tahun 70-80-an. Sebagai negara industri, Amerika itu sudah mengalami kaum swinger itu di Amerika sudah ada tahun itu. Dan Indonesia mulai booming tahun ini, 2 tahun, 3 tahun ini. Kenapa kemudian sampai kemarin saya sempat, saya sempat ramai terkait dengan di media sosial saya di Facebook itu terkait dengan fenomena ada tulisan swinger gitu ya, di KBM yang miliknya Mbak Asma sama Pak Isra itu gitu ya. Saya sebenarnya sangat menyayangkan hal itu gitu ya. Beliau memiliki sebuah kuasa untuk menghandle sebuah grup kepenulisan, tapi ternyata tidak dimanage dengan baik dan itu menjadi ajang orang-orang sakit jiwa menuliskan hal-hal seperti itu. Dan mereka mengenalkan swinger, orang-orang yang tadinya tidak tahu itu apa swinger, itu menjadi tahu itu apa swinger. Nah, kemudian di sini inilah yang sangat berbahaya. Karena apa? Karena memang di Amerika swinger itu sudah terjadi tahun 70-an yang kemudian itu bersamaan munculnya dengan baby boom dan selanjutnya. Nah, Amerika itu menyadari kerusakannya itu tahun 90-an. Saat Amerika itu hancur-hancurnya itu tahun 70 sampai 80, Amerika itu menyadarinya tahun 90-an dan mereka melakukan recovery itu mulai tahun 1990-an, 1992. Dan mereka sudah mulai membaik, butuh sekitar 25 tahun untuk memperbaiki generasi karena dampak pornografi. Nah, sekarang Indonesia itu sekarang sama dengan Amerika pada tahun itu. Nah, kemudian yang lebih mengerikan di sini adalah masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat permisif meskipun statusnya kita adalah negara dengan muslim terbanyak di Indonesia. Di dunia. Tapi ternyata kita adalah orang-orang yang pemaaf. Kenapa saya bilang pemaaf? Kasus pornografi Sinyalnya Bu Nurma kelihatannya. Padahal literasi yang tidak sehat itu sangat berbahaya bagi generasi kita. Perusakannya sangat masif dan itu banyak orang tua di rumah itu membiarkan anak-anak mengakses atau mungkin membaca dianggap itu sesuatu yang ini. Padahal kalau kita tahu, makanya saya menghimbau ya, kalau membeli buku satu yang harus selektif. Bahkan tidak penulis Wattpad pun di dalamnya saya banyak sekali punya novel sitaan di sekolah gitu yang sudah disita kemudian di anak-anak itu polos dalamnya nauzubillah min dzalik mengajarkan saman livan, mengajarkan anak rumah di media sosial ya waktu itu yang berjudul Elena itu satu bab itu bercerita tentang perselingkuhan seorang istri dengan bule gitu ya yang sampai punya anak. Jadi nilai-nilai yang seperti ini tanpa sadar sebenarnya itu sedang dimasukkan kepada remaja-remaja kita. Itu yang mengerikan. Itu tambahan saya Bu Fitri, mungkin nanti kalau ada banyak pertanyaan saya sampai di sini dulu materinya. Kalau ada pertanyaan, ada diskusi nanti mungkin lebih dalam lagi. Demikian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Terima kasih kepada Bu Nurma yang sudah berbagi. Ini memang ada beberapa, tadi sempat ada sinyal kelihatannya, ada gangguan sinyal kelihatannya. Oh iya, mohon maaf. Jadi ada blank, ada beberapa penjelasan yang mungkin agak kurang. Saya mungkin bisa dielaborasi saja, Bu Fitri ya, dielaborasi saja.
ini ada beberapa yang muncul di chat. Ini ada sekarang lagi marak nih dari Bu Ririn Anggra ini ya. Sekarang lagi marak game animasi tapi isinya pornografi. Seperti apabila anak menyelesaikan game dan bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi, mereka akan mendapat hadiah berupa Iya, benar. dan termasuk anime-anime. Kalau anime-anime, saya menangkap beberapa murid saya pun seperti itu. Jadi lewat Line Comics, komik di Line itu ada komik, kemudian beberapa murid mengakses ketika jam recess ya, jam istirahat. Kadang-kadang saya hanya perhatikan ketika saya masuk, melihat mereka, kemudian mereka sembunyikan, itu berarti ada yang salah. Gitu. Biasa cek baca apa gitu, gayanya gaya friendly aja baca apa, oh ternyata hal-hal seperti itu. Ini mungkin bisa share pengalaman juga Bu Nurma selama guru yang khusus untuk masalah itu. Baik, terkait dengan game ya, kalau saya menerapkan, saya pernah menjadi wali kelas anak putra, dan benar sekali, anak putra itu kan sesuatu yang apa istilahnya menyukai hal-hal yang bersifat challenging gitu ya, menantang gitu ya. Nah, kenapa kemudian ada kategorisasi sebuah game? Kemudian ada yang namanya apa istilahnya? Ada list game-game yang sebenarnya tidak sehat untuk anak-anak dibawa. Bahkan sebenarnya game itu kan memang didesain ya. Jadi pakar-pakar dari ITB pun mengatakan bahwa tidak ada game yang tidak didesain untuk membuat anak tidak kecanduan. Semua game itu didesain untuk menjadi sesuatu yang bersifat candu. Dan melibatkan jadi di sini biasanya ya. Iya benar. Itu sudah sangat apa istilahnya itu sangat by design bahwasanya semua itu tertarget. Jadi kalau kita tahu semuanya anak-anak kita itu jangan sampai kita menjadikan game itu untuk momong gitu ya, apa ya bahasanya. Kadang-kadang kan ada orang tua yang udah kamu main game aja gitu ya, dikasih gitu ya. Terus kemudian orang tuanya seneng, wah dia diem gitu ya. Kemudian kita ngapa-ngapain gitu ya. Padahal di sini, apalagi kalau di HP sebenarnya itu bisa disetting ya. Dari Play Store itu sebenarnya bisa dikunci. Kalau anak-anak yang masih kecil yang tidak tahu itu sebenarnya kita bisa memilih Play Store itu tidak gampang untuk mengakses game dengan level usia yang di atas. Kebetulan kalau saya sendiri, semua handphone saya setting untuk game untuk usia 3 tahun ke bawah. Jadi yang muncul di Play Store itu bukan game-game yang mengerikan yang seharusnya bukan untuk anak-anak bawah. Nah ini yang tidak bisa jadi tidak semua orang tua melakukan itu. Ya. Jadi settingisasi untuk sinyal. Caranya gimana ya, Bu? Kalau terkait dengan game-game anak-anak yang, mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, ini ya terkendala suara saya. Iya, sempat putus. Oh iya. Saya sebentar. Saya lanjutkan. Jadi kalau kemudian Bapak Ibu mohon dipantau terkait dengan apa yang di-download. Kalau kemudian game adalah game-game yang mengerti, mending tidak. Bagaimana cara menyeting Play Store? Silakan ke titik 3. Saya buka. Ada yang bertanya tutorialnya. Silakan menuju ke Play Store. Kemudian pilih titik 3 di sebelah kiri. Kiri atas. Kemudian ambil setting. Kemudian kontrol orang tua. Maka di sana silakan kontrol orang tua diaktifkan. Kemudian setelah diaktifkan nanti diminta untuk memasukkan PIN. Silakan PIN-nya dicatat, jangan lupa.
kalau nanti butuh mendownload sesuatu kadang-kadang kan harus buka lagi. Karena kalau tidak mau ada aplikasi-aplikasi tertentu yang tidak mau di-download kalau sudah kita lock ini. Nah, setelah menemukan itu 4 biasanya PIN-nya, silakan dipilih rating usia. Di sana ada rating usia, rating 3+, seperti punya saya ini. Ada rating 3+, 7+, 12+, sampai ke atas. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau di sana HP panjenengan semuanya ratingnya atas, pasti yang tersaji gamenya mengerikan tuh di Play Store-nya. Makanya kenapa saya memilih rating 3+. Karena ini aman untuk anak-anak. Isinya gamenya ya gamenya anak-anak 3+ itu artinya 3 tahun naik turunnya nggak jauh. Saya pernah mencoba rating usia 16-18, nauzubillah min dzalik. Konten dewasa banyak sekali. Jangankan sampai sana, usia 12+ aja mengerikan sekali. Sudah ketemu Bapak Ibu sekalian? Ini bisa disetting. Kalau ingin mendownload aplikasi tertentu dan tidak mau, ini bisa dibuka lagi. Nanti download selesai, tutup lagi. Itu bisa disetting. Kemudian untuk disimpan kalau sudah, silakan disimpan. Kemudian untuk Google, sebenarnya Google juga bisa kita setting keamanannya, Google Search itu. Jadi saya menerapkan baik di handphone maupun di laptop, itu bagaimana agar ketika kita mengakses sesuatu sudah ada warning bahwa konten ini tidak aman untuk Anda. Kenapa saya lakukan itu? Karena satu sisi memang untuk menjaga kesehatan mata saya sendiri gitu ya. Satu sisi kalau anak-anak itu mengakses, kebetulan anak-anak saya juga masih anak-anak SMP, SD gitu ya. Jadi mereka tetap aman gitu ya. Satu sisi itu kan dari sisi teknologi ya. Sisi pendampingan dan diskusi kepada anak-anak itu penting sekali. Apa sih pornografi? Kemudian dari kalau kita sebagai muslim, kenapa sih kita nggak boleh melihat itu? Apa manfaatnya, apa bahayanya? Ini harus sering-sering kita ulang. Dan dalam kondisi kita tidak marah, tapi dalam kondisi bagaimana ke anak-anak itu kita membuka wawasannya untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak. Saya tadi beberapa pertanyaan sekaligus saya jawab yang ada di chat. Seperti itu. Oke. Nah, untuk yang terkait teknis menutup apa tadi bisa saya share nanti. Jadi mohon apa istilahnya nanti saya tahapannya bisa saya sampaikan. Kemudian yang dari Ramaditya Adhikara ini seorang penulis tunanetra. Jadi beliau adalah seorang penulis tunanetra dan kebetulan menggawangi konten dan novel remaja yang halal dan membawa pesan moral. Hanya diberikan tips gitu. Minta tips-tipsnya gitu. Tips terkait? Tips terkait bagaimana menyajikan konten remaja yang tetap seru dan menyenangkan, tapi halal dan aman. Ini cukup menantang sebenarnya. Jadi beliau tunanetra, menggawangi konten novel remaja yang halal dan bawa pesan moral. Menulis. Subhanallah. Baik, sebenarnya begini. Apa istilahnya? Menulis itu kan kecerdasan ya, dan juga menulis itu pakai teknik gitu ya. Sebenarnya kenapa sih kita tidak usah menuliskan porno aja? Kalau penulis itu pintar membuat sebuah penggambaran narasi aja, maka di situ pembaca itu bisa membuat imajinasinya sendiri dari apa yang dituliskan oleh penulis. Yang disayangkan adalah kenapa penulis-penulis yang sebenarnya amatiran tadi ya, di platform-platform itu kemudian mereka menulis hal-hal seperti itu, mereka mohon maaf, mereka teknik menulisnya aja belum bisa. Kemudian mereka mengambil tema-tema yang memang nyerempet ke sana, tujuannya memang untuk, kalau yang ada di KBM itu kan tujuannya untuk mendapat duit gitu ya. Padahal mohon maaf, tema-tema yang akhirnya saru sekali, mohon maaf, membawa tema-tema yang terkait dengan ranjang, tema-tema yang terkait dengan kondom, sesuatu yang sangat tidak mendidik generasi kita, sesuatu yang harus disimpan, sesuatu yang tidak boleh diekspos di tempat-tempat terbuka, itu menjadi sesuatu yang disajikan dengan gratis kepada
anak-anak kita. Ini mengerikan sekali gitu ya. Dan mereka, saya sebut kenapa kemudian silakan menjadi orang yang sangat selektif memilih buku, melihat siapa penulisnya gitu ya. Karena kalau mereka adalah orang-orang yang baru di dunia seperti itu, tapi kemudian mereka tidak tahu cara menulis, sebenarnya orang menulis itu dari paragraf pertamanya sudah terlihat dia sudah bisa menulis atau tidak gitu ya. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi kalau tip-tips saya sarankan sebelum kita menulis, satu, niat kita menulis untuk apa? Apalagi kalau itu dicetak menjadi buku. Ada sebuah pepatah mengatakan, panjangkanlah usiamu dengan menulis. Jadi ketika kita ingin usia kita panjang, mungkin seperti kalau bahasa saya, Shakespeare itu udah meninggal tahun berapa gitu ya. Tapi tulisannya kan sampai sekarang ada. Nah, kalau kita melihat ini, kalau kita ingin memanjangkan usia kita, panjangkanlah dengan menulis buku. Tetapi buku yang baik, buku yang berkualitas. Betapa mengerikan ketika buku yang kita tulis itu adalah buku-buku yang kemudian justru menyesatkan banyak orang. Kita akan dicatat sebagai orang yang melakukan sebuah, apa istilahnya, digelari sebagai penulis cabul lah, kemudian digelari apa dan sebagainya yang sangat buruk. Kemudian itu merusak generasi. Itu dosa jariah yang turun 7 turunan bisa jadi menimpa anak-anak kita kalau kita punya kesalahan dalam menulis. Oleh karena itu saya sampaikan yang pertama, saat kita ingin menulis, luruskan dulu niat kita untuk apa. Satu huruf kalau itu bisa mengantar kepada surga, kenapa kita memilih satu huruf atau satu kata yang mengantarkan kita kepada neraka? Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, membacalah yang banyak sebelum menulis. Karena sesungguhnya penulis terbaik adalah pembaca terbaik pula. Jadi ketika kita ingin menulis yang baik, maka bacalah sebanyak-banyaknya novel-novel yang bagus, tulisan-tulisan yang bagus, sehingga hasilnya itu akan membuat kita juga menuliskan yang bagus-bagus. Mohon maaf, kenapa penulis-penulis porno itu mereka nggak merasa tulisannya porno? Karena bisa mengkonsumsi hal-hal yang porno yang levelnya jauh lebih tinggi daripada tulisannya. Saya pernah menanyakan penulis yang dia menulis porno. Ngakunya dia masih lajang. Saya tanya, kenapa kok nulis porno gitu ya? Emang nggak boleh, kata dia. Kesambet, kata dia. Emang nggak boleh? Kan inspirasi banyak. Bokep banyak, tinggal ditonton, saya bikin inspirasi. Nauzubillah ibu-ibu, jangan sampai kita biarkan tulisan-tulisan yang berkonten zina itu masuk ke rumah kita. Allah aja mengatakan latakrabuz zina gitu ya. Kok kita malah membawa tulisan-tulisan berkonten perzinaan itu ke dalam rumah-rumah kita. Itu kan sama aja kita mendekatkan kepada anak-anak kita dengan hal demikian. Nah, demikian. Mungkin ada yang lain ya. Ya, ini ada yang sharing sekaligus bertanya ini Ibu Jati Depok ini. Ada salah satu siswi di sekolahnya yang sangat introvert. Sekarang sudah kelas 9. Ya, kelas 9. Dia kecanduan drakor. Jadi sekarang kondisinya sangat tidak ada semangat untuk sekolah, di rumah sangat tertutup, bahkan dengan keluarganya. Kegiatan di rumah hanya di kamar sibuk dengan HP dan drakornya. Keluar hanya untuk makan atau ke toilet. Kalau didekati, cenderungnya marah. Apakah ciri-ciri seperti ini ada kemungkinan dampak dari pornografi atau sudah terpapar juga? Apakah ada tips untuk membuat anak ini bisa terbuka tentang apa yang sudah dilakukannya? Ya, itu pertanyaan. Iya, benar sekali. Kalau saya melihat dari ciri-cirinya, ini sudah termasuk ke ciri-ciri kecanduan pornografi. Dia akan meninggalkan hal-hal yang baik. Dia akan memilih apa yang dia sukai. Saya pernah dulu mengkonsultasi murid, dia memilih menonton sama, drakor juga. Jadi dia memilih sehari bisa menonton film sampai 6 sampai 7 film. Dan memang film Korea ini kan bagi anak-anak menawarkan sebuah tontonan yang complicated ya. Ada cinta, ada bahagia, ada duka, ada macam-macam gitu ya. Dan alurnya memang beberapa film Korea memang bagus. Nah, ini yang harus kita cermati. Sama aja di Korea, film Korea itu juga sama. Apa istilahnya, mereka disebut Korean Wave, itu juga karena mereka membawa value ya. Bahasanya kalau ekstrimnya
sekarang itu Hollywood berpindah ke Korea. Kemudian disebut dengan Korean Wave. Dan Bapak Ibu sekalian, saya pernah film itu pernah menjadi bagian dari mata kuliah saya. Ketika seseorang itu menyukai film, mereka sudah menyediakan dirinya untuk dimasuki. Putus benar suaranya. Bener, Mak. Putus ya? Putus suaranya. Putus. Ya putus suaranya Ternyata, Sempat putus. oh ya, terputus. Jadi film ini, kenapa film itu sampai dijual sedemikian rupa, dibuat sedemikian rupa? 1,4 triliun dari film Titanic itu pendapatannya 10 kali lipat. Makanya kenapa Titanic itu dinobatkan menjadi film termahal, karena keuntungannya juga luar biasa. Dan itu sangat efektif untuk menyebarkan nilai. Dulu saya pernah ada kajian mata kuliah kajian film, orang itu kalau nonton film itu ikhlas banget gitu ya. Semua dia nangis, dia tertawa, dia sedih, dia semuanya jadi satu, dan itu yang kemudian membuat dia menjadi orang yang apa istilahnya mengalami sebuah kecanduan. Besok lagi, apalagi kalau dibikin bersambung ya. Korea, silakan dilihat, semua film Korea sukses dengan sequel berapa kali. Ini saya tanya dulu nih, jangan-jangan ibu-ibu di sini juga pecandu Korea gitu ya. Ini bagaimana kita mau melarang anak-anak kita nggak boleh nonton Korea kalau mamah-mamahnya juga ternyata Korean addict gitu ya. Ini bahaya gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa sekali dua kali, tapi ambil tema yang bagus dan yang bisa saat nonton itu dampingi kita, bedah, kita diskusi. Yang ini nggak boleh deh, yang kayak gini misalnya. Oh yang kayak gini oke lah, kita ambil teknologinya, oke lah ambil canggihnya, oke lah ambil on time-nya gitu. Tapi enggak dah yang untuk yang porno. Saya pernah soalnya menemukan film Korea itu yang ternyata anak mencintai ibunya. Mohon maaf, ini lawan jenis. Dan itu maksudnya cinta dalam konteks yang salah, incest ya. Ini juga masuk di dalam film. Jadi hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu sekalian perlu kita cermati dan perlu kita menjaga kehati-hatian. Karena sekarang itu kemarin sempat dapat cerita dari teman di daerah Jogja, tren incest itu sudah masuk ke Jogja. Nauzubillah, semua nauzubillah ya. Jadi bahkan ada satu keluarga itu di desa aja, karena kebetulan dia membaca anak ini membaca incest, jadi ada keluarga yang hamil justru karena keluarganya sendiri gitu ya. Nah ini sudah mulai banyak di Indonesia. Padahal sebenarnya incest itu adalah juga terjadinya ada di banyak di negara-negara di Amerika, bukan Eropa malah, tapi berasalnya dari Amerika. Nah ini yang jadi istilahnya aware kita sampai ke sana. Ya silakan, monggo. Masih ada lagi? Udah langsung. Oh, ya. Ini benar Mak, ada pertanyaan, apa efek negatifnya untuk anak remaja lelaki usia 10 tahun dan 13 tahun jika anak melihat orang tuanya sering berpelukan, cium pipi, cium kening, kalau yang masih balita suka marah ibunya dipeluk papanya, terkadang yang remaja malah ikut peluk mamanya. Apakah itu bisa menimbulkan efek negatif atau tidak ya? Jadi, saya kira ini komunikasi ya. Jadi kalau sebenarnya anak-anak, maksud saya begini, putus lagi sepertinya ya dari Bu Nurma. Insyaallah. Sinyalnya berat. Suka duka virtual seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi terputus sih. Iya.
Silakan Bu Ya. Norma. Putus ya? Iya, Bu. Sinyalnya nih, suaranya suka hilang sendiri. Iya, suaranya Oh, tiba-tiba saya hilang masuk sendiri tadi. Sinyalnya Sebentar. Ah, Oh ya, sebentar. Jadi begini, kalau terkait dengan tradisi di keluarga, itu sebenarnya justru kehangatan keluarga itu menjadi benteng tersendiri agar anak-anak itu tidak mudah terkena pornografi. Jadi ketika di rumah, itu silakan dijelaskan kepada anak-anak, ini kakakmu, ini adekmu, gitu ya. Kemudian dia nanti, kalau ini kalian gede, orang tua pergi, dialah yang akan menjadi pelindungmu, gitu ya. Dialah yang akan menjadi, katakanlah kalau wali nikahmu, gitu ya, yang laki sama perempuan. Jadi sebenarnya konsep terkait dengan mahram, muhrim, itu pentingnya ada di sini, gitu. Jadi kemudian kenapa sebenarnya hampir semua terkait dengan solusinya itu kembali ke agama itu benar. Jadi sebenarnya semua permasalahan terkait dengan anak-anak kita untuk tidak mengakses ke situ itu, kita kembali kepada surat An-Nur, kepada surat Al-Isra terkait dengan surat pegangan gitu ya. Kemudian kalau dalam batas-batas aurat itu dalam surat An-Nur. Jadi di sini ini kenapa kemudian sebenarnya benar tidak ada solusi itu kecuali kita memang kembali kepada agama kita. Jadi istilahnya begini, kalau ada di rumah itu kita jangan seorang tua saya yang open sama anak-anak ya. Open itu maksud saya open discussion, ini nggak boleh dari kecil, ini nggak boleh. Kemudian kalau yang kecil nanya misalnya, aku boleh dicium tuh sama siapa? Kamu boleh dicium tuh sama saya misalnya, atau sama ayahnya, atau sama kakaknya gitu ya. Terus kemudian dia suka nanya, pacaran itu apa gitu ya? Karena dia memang taunya dia dengar sesuatu gitu ya, yang istilahnya bagi dia ini sesuatu yang membuat dia bertanya. Nah ini jangan kemudian nggak usah banyak nanya deh, itu bukan ini, nggak boleh. Justru jangan lakukan itu. Jangan larang anak-anak yang sedang bertanya, tapi kita harus belajar jadi orang tua bagaimana kita bisa memberi jawaban yang tepat kepada anak-anak terkait dengan apa yang menjadi fenomena yang mereka lihat. Seperti itu. Hilang suaranya. Sebentar. Kadang-kadang biar pet, nggak apa-apa. Lanjut. Apa saya pindah ke HP aja ya? Sebentar. Nggak apa, ini pertanyaan baru nih, ada pertanyaan baru. Monggo, Umi aja nih, yang iya. penyuka novel. Anak saya penyuka novel. Kalau Tereli bagus enggak? Boleh minta pengarang novel yang bagus dan jauh dari pornografi enggak, Mbak? Agak ribet nih pertanyaannya nih. Minta rujukan pengarangnya novel yang bagus. Udah Mbak Nurma aja mungkin kayaknya. Saya belum menulis novel, insya Allah perjalanan. Baik, kalau terkait punya Terelie, itu kalau saya melihat dia safe dari pornografi. Bapak Ibu sekalian, mohon diperhatikan jenisnya apa dulu, karena dia juga menulis terkait dengan kekecewaan dia terkait dengan negara ya. Jadi misalnya negeri para berdebah, ada yang itu belum layak untuk dibaca anak-anak di bawah SMP gitu ya, atau bahkan SMP aja belum boleh gitu ya. Jadi ada novel-novel dewasa yang mungkin lebih ke pemilihan diksinya yang lebih tajam, keras, atau mungkin belum pas untuk usia-usia anak-anak di bawah SMP ke bawah. Jadi kalau Tere, sejauh yang saya baca, Tere tidak menampilkan pornografi sama sekali, cuma penjenengan harus selektif. Tere itu bermain di ini novel politik, ini novel apa, itu yang harus diperhatikan gitu ya. Karena takutnya anak-anak kita masih kecil baca negeri para berdebah gitu ya, nanti dia akan suka devo, ya nggak apa-apa sih, devo kebaikan gitu ya. Seperti itu. Nanti jadi menurunkan presiden. Seperti itu. Ini atau ada ini sebelum mungkin dikasih kesempatan untuk yang bertanya langsung ya Mbak ya. Ini ada satu pertanyaan nih. Nih saya mau nanya gimana cara ngadepin anak yang lebih high tech daripada orang tuanya.
sudah pernah mencoba pakai kontrol parenting, tapi anaknya lebih cerdas daripada orang tuanya. Anak zaman sekarang udah cerdas memang ya. Realita. Ini kayaknya jadi Ini generasi Z ya. Nah, dia yang makanya saya sampaikan kita tidak sekedar membentengi dari sisi teknologi. Jauh yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita membentengi anak-anak pada value di rumah. Kalau saya pernah, murid saya banyak ya, maksudnya banyak saya temukan anak-anak yang subhanallah gitu ya. Mereka dari keluarga orang umum, ya orang umum itu maksud saya orang yang bisa jadi kedekatan kepada agama tidak nampak terlihat gitu ya, tidak begitu terlihat ini. Tapi pertanyaan saya, kenapa anak-anak ini bagus gitu ya? Kenapa? Ternyata di rumah itu adalah sebuah proses penilainya bagus sekali. Jadi kemudian ada hubungan yang hangat antara anak dan orang tua. Kemudian juga anak ini di rumah punya fondasi nilai yang sangat kokoh yang kemudian tadi di poin saya ajari anak untuk berkata tidak pada pornografi. Jadi kemudian sampai pada anak itu tahu, oh itu emang itu sarangnya kayak gitu ya. Emang itu tempatnya kayak gitu, ya udah nggak usah ke situ. Nah, bisa nggak Bapak Ibu sekalian kira-kira kan orang yang sebenarnya paling bisa mengenal putra-putri kita itu kan orang tuanya sendiri ya. Otomatis kan kita yang harus tahu, kita yang tahu anak ini sampai mana gitu ya. Sehingga kalau kita istilahnya kita mengenalkan kepada anak-anak, diskusi kita itu sampai anak-anak itu paham nggak dek maksudnya orang kita itu kenapa. Saya biasanya kalau saya ngobrol sama yang gede itu sudah tahu. Kemarin sempat ngomong sama saya terkait dengan Twitter. Loh, Twitter itu kan memang sarangnya gitu ya. Sarangnya kayak gitu. Terus kamu ke situ-situ enggak, ngapain juga ke situ, nggak ada manfaatnya gitu ya. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian tes case ke putra-putrinya sendiri ya. Tes case ke putra-putrinya sendiri sejauh mana anak-anak panjenengan itu gitu ya. Anak-anak Anda sekalian itu memahami nilai yang Anda berikan gitu loh. Karena begini, mohon maaf, kadang-kadang kita itu cuma melarang, tapi kita tidak memberitahu, tapi kita juga tidak menanyakan. Kadang-kadang kita perlu ngetes anak-anak itu, kalau ini menurutmu bagaimana? Ini benar nggak kalau kayak gini? Jadi ruang-ruang diskusi itu tidak harus selalu formal gitu. Kita jalan kemana, kita ngobrol kemana istilahnya, itu bisa kita tanyakan. Fenomena di jalan, kalau kayak gitu benar nggak? Gitu ya. Nah kadang-kadang kita ngomelin anak-anak aja, ngomelin, tuh kamu kayak gini, tapi pernah kasih sesuatu yang membuat anak-anak itu, oh orang tua itu maksudnya begini gitu loh. Nah ini yang penting. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang kita hadapi adalah generasi Z yang luar biasa cepatnya. Jadi kita juga tidak boleh ketinggalan. Setidaknya kalaupun kita nggak ketinggalan itu kita beriringan gitu loh. Nanya kalau nggak, itu maksudnya apa tuh dek? Nggak apa-apa kita terlihat kita nggak tahu, tapi setidaknya, loh dek kalau kayak gitu gimana, coba ajarin sini. Kita nanya ajarin itu sekalian kadang-kadang untuk cek historinya anak-anak itu ngapain. Jangan-jangan anak-anak kita ngakses sesuatu yang tidak bagus ya istilahnya. Jadi kita, kalau bahasa saya, mari kita menjadi orang tua yang open kepada anak, kemudian juga kita menjadi orang tua yang bisa dekat dengan anak. Pada satu sisi kita tegas, satu sisi kita dekat, satu sisi kita tetap menjadi teman gitu ya. Karena kemarin saya dapat cerita seorang yang akhirnya jujur banget gitu ya, saya nggak kenal dia, tapi dia ngechat saya untuk cerita bagaimana dia dulu terkena pornografi sampai bilang untung saya jauhan sama pacar gitu ya, itu perempuan gitu ya. Dan kemudian karena saya waktu itu levelnya udah parah banget gitu, terus dia bilang, dia tuh menitipkan ke saya, Mbak nitip ya, sampaikan bahwa pornografi itu benar-benar merusak dan memang itu ada, happen gitu ya. Jadi kalau masih ada yang nggak percaya pornografi itu, baik itu tulisan, tontonan, bacaan, dan seterusnya itu merusak, itu penulis kan biasanya bilang salah sendiri, siapa suruh sudah dikasih kode 21, sudah dikasih konten dewasa kok baca. Indonesia nggak bisa digitukan. Kita nggak bisa kasih kode itu, karena bagi anak-anak kita kasih kode 21 itu malah mungkin togel gitu ya, malah dibuka gitu ya.
Jadi dianggap itu sesuatu yang pengen tahu malahan gitu ya. Nah itu dia. Nah itu dari saya seperti itu. Mungkin kalau masih ada, ini sepertinya yang ada di chat banyak sekali. Iya. Ya, ini terima kasih Oh, juga iya. Mas Arya Bumi memberikan tambahan-tambahan opini di ruang chat. Masya Allah. Terima kasih Mas Arya. Ya beliau sebenarnya yang foundernya Bumi Aksara ya. Masya Allah. Saya berpartner sama beliau. Terima kasih Mas Arya. Kami komitmen di Bumi Aksara untuk literasi yang sehat ya. Jadi terima kasih sudah menambahkan banyak hal yang di chatnya. Ya, ya mungkin ada yang mau bertanya langsung, bisa di raise hand dulu, di tangan biru biasanya, di tangan biru, jadi bisa kita aktifkan sambil saya melihat ini. Ya tadi Mas Arya ngasih masukan ke beberapa yang penanya, ya kenapa nggak orang tuanya baca dulu sebelum kasihin ke anak gitu, itu akan jauh lebih efektif. Memang sih. Seperti Benar. ya, kalau kita ngejualin buku ya kita baca dulu ya sebelum kita jual gitu. Harus memastikan gitu bahwa yang kita jual yang dibaca oleh keluarga itu yang benar-benar kita baca. Ya, ini ada yang mau bertanya langsung Mas Ramaditya Adhikara ini Bekasi. Silakan. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nurma, alhamdulillah sekali. Saya sebenarnya tadi udah nanya di chat, cuma kayaknya kalau nggak interaksi tuh gergetan banget gitu. Yeah. Silakan. Silakan. Baik, yang ingin saya tanyakan sebenarnya seperti ini ya. Silakan Jadi kan, Mas. Ya. Ramaditya Adhikara. Sepertinya saya pernah mendengar nama ini. Alhamdulillah. Ya, Monggo, jadi Mas. terkait dengan platform sendiri gitu ya Mbak. Kan kalau Apa saya pindah ke HPC ya, Bu ya. Okay. Lanjutkan Mas. Ya. Terkait dengan platform tadi kan yang paling mengerikan kalau menurut saya itu kan Wattpad ya, karena Wattpad ini memang lain bisa diakses tanpa akun, itu juga. Saya pindah ke HP nggak apa-apa sebentar. Oh, oke. Ya mungkin nanti Mas admin nanti bisa di ini ya di. Ya, saya sampaikan lagi. Oke. Ya, jadi baik. Ini kira-kira penyuluhannya seperti apa ya enaknya? Karena kebetulan memang saya banyak ketemu dengan teman-teman remaja gitu loh. Tapi kalau misalnya saya langsung direct melarang itu, mereka biasanya menolak gitu loh. Jadi kira-kira nih tipsnya seperti apa supaya, jujur saya termasuk yang anti dengan Wattpad karena memang kontennya itu mengerikan sekali gitu ya. Nah, mungkin itu ya Mbak, karena saya menyadari Mbak Nurma ini di lapangan memang cukup aktif, jadi barangkali ada pendekatan-pendekatan yang bisa saya lakukan kepada remaja. Dan ya satu lagi itu semoga suatu hari nanti berkenan nih meresensi novel saya. Iya. Begitu Mbak kurang lebih ya. Iya. Mungkin sambil itu langsung yang berikutnya ya. Jadi insya Allah dari Mas Ramaditya kita tangkap ya maksud dari pertanyaannya. Ya memang Wattpad. Tapi dari tadi yang ditunjukkan oleh Bu Nurma di dalam slide, bisa dikatakan semua aplikasi menulis itu saringannya jebol. Saringannya jebol. Jadi ya ada yang parah sekali karena memang servernya bukan di Indonesia, tapi ya, betul. Server di Indonesia juga saringannya jebol juga nggak sedikit gitu. Yang parah itu likes-nya sampai puluhan ribu, tapi kalau tulisan yang halal tuh paling cuma puluhan, ratusan. Iya. Ini Bu Nurma udah masuk belum? Oke, Mbak Nurma udah bisa langsung biar dialognya mungkin biar supaya tidak ada delay tidak ada salah ini ya. Salah interpretasi. Sambil nunggu Bu Normanya. Ada lagi? Ini dari Bu Vita nih. Nanti sambil menunggu Bu Nurma. Silahkan. Suara saya sudah masuk. Oh, Bu Nurma sudah masuk ya, silahkan. Mau jawab dulu apa? Baik. Mau jawab dulu atau gimana? Jadi terkait dengan aplikasi-aplikasi menulis itu tadi. Memang Mas Ramaditya tadi menyadari bahwa Wattpad itu sangat tidak aman mungkin.
karena bisa ditembus tanpa harus tanpa harus punya akun. Walaupun tadi juga kelihatannya sebenarnya dari slide yang Ibu Nurma sampaikan, semua aplikasi menulis itu saringannya jebol gitu. Saringannya jebol. Jadi Ya, jadi terlalu besar banknya. Mungkin tadi yang Wattpad menambahkan, mungkin tadi menegaskan bagaimana caranya supaya anak-anak remaja itu tidak mendekati gitu ya. Maksudnya seperti kan Wattpad ini jadi daya tarik yang luar biasa nih saat ini. Nah, Kalau dilarang secara daerah kan mereka nggak mau gitu. ya betul. Nah, ya mungkin itu bisa Gimana itu? Karena itu kenapa ini kalau saya sebenarnya harapan saya ingin semakin banyak orang-orang yang menulis, tapi menulislah yang baik. Jadi sebenarnya kalau bahasa saya kemarin saya minta beberapa teman-teman yang tidak apa-apa kita tetap di sana menulis yang baik. Tapi masalahnya yang baik dengan yang tidak baik itu anak-anak tetap akan berbelok ke yang tidak baik. Betul. Karena rating tadi. Ya. Jadi rating itu akan ada di bagian paling depan, membuat kita yang namanya orang pasti ingin membaca itu sesuatu. Kalau di rating itu kan pasti pengen yang ini rating, Mbak. Iya, yang tinggi kan istilahnya, yang ada di situ berarti yang baca gitu kan. Iya, makanya itu. Dan dari judul. Nah, kalau saran saya, terus terang sebenarnya terkait dengan gerakan pornografi itu sebenarnya harusnya menjadi sebuah gerakan negara, gerakan masyarakat, gerakan negara, gerakan keluarga, dan juga mohon maaf ibu-ibu sekalian kalau yang suka membaca di Facebook atau di platform, kalau memang tidak berkualitas ya jangan di-like. Iya, betul. Kita itu sudah tahu itu nggak berkualitas, kita malah kasih jempol gitu ya, atau reaknya gini-gini gitu ya. Atau kalau ada yang di platform, sayang sekali ibu-ibu sekalian kalau uang kita cuma buat beli gembok. Padahal kalau KBM itu aja 1.500 satu buka gembok. Kemudian Wattpad yang premium itu berapa? Jangan sampai kita mengkayakan penulis-penulis porno itu. Karena mereka menganggap dengan menulis porno aja mereka dapat duit, kok ngapain harus repot-repot belajar menulis untuk menulis yang baik. Ini adalah paradigma yang salah. Dan itu yang terjadi sekarang. Banyak yang sebenarnya mereka tidak layak jadi penulis, cuma karena mereka menulis sesuatu yang kemudian laris dengan judul-judul yang saru tadi, judul-judul yang seronok dan sebagainya, akhirnya mereka bilang, nih saya dapat duit sekian juta. Dari apa? Ya tadi tuh, dari tulisan lendir kalau bahasa ekstrimnya gitu ya. Nah, jadi ini yang mengerikan gitu ya. Jadi kita berharap kesadaran ini semakin luas, sehingga kita tidak memberikan kekayaan pada penulis-penulis yang sebenarnya mereka amatiran tadi, mohon maaf gitu ya. Iya. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mas. Sama-sama Mas. Berikutnya Mas, Bu Vita ya, Bu Vita Auliana, silahkan. Assalamualaikum Bu Nurma. Waalaikumsalam. Agak mirip seperti yang pertanyaan sebelumnya, cuma lebih kepada anak-anak saat ini kan daring sebagainya gitu ya, tidak bisa terlepas dari handphone gitu. Kalau tadi sudah ada triptiks yang Play Store dan sebagainya. Nah, padahal pengajaran itu masih banyak pakai YouTube gitu ya, belajar sekolah. Nah, gimana cara kita juga di YouTube itu apakah memang settingannya bisa seperti yang di Google tadi saya sampaikan, atau memang ada settingan khusus sehingga memang yang muncul di YouTube itu juga memang bisa terbatasi gitu. YouTube ya, mungkin bisa disampaikan trik-triknya, itu yang pertama. Terus yang kedua, terhadap anak-anak yang memang sudah kecanduan itu sebetulnya langkahnya apakah memang begitu kita ingin menyelesaikan itu dialog ya, tetapi apakah benar sama sekali tidak boleh atau memang boleh tetapi dengan cara di frekuensinya agak dikurangi. Karena kadang-kadang kalau misalnya orang tidak boleh sama sekali karena mungkin kita anak-anak ketahuan begitu, langsung dia akan mencoba mencari yang lain gitu. Nah, gimana cara rehabilitasi seketika gitu ya, misalnya kita temuin dan sebagainya itu apakah benar-benar langsung 100% tidak boleh sama sekali, atau memang ya seperti apa itu mungkin yang bisa di sharing ke kita. Syukran. Baik. Jadi
begini Ibu, kalau sebenarnya hampir semua di di internet itu ada setting yang sebenarnya, makanya, nah inilah kelemahan orang-orang Indonesia. Orang Indonesia itu beli sesuatu tidak dilihat petunjuknya, yang penting punya. Mari kita introspeksi. Penjelasan beli HP baca petunjuknya tidak. Pasang semuanya. Beli kulkas kita tidak akan membaca. Ada yang membaca petunjuk penggunaan kulkas? Nggak ada. Paling garansinya yang disimpan, ya kan? Ya, garansi kertasnya itu. Tapi yang lainnya nggak dibaca. Padahal di situ biasanya ada petunjuk-petunjuk, ada setting-setting gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang saya kebetulan saya mempelajari termasuk Google, kemudian Play Store, kemudian juga YouTube itu ada, Bu. Ada bagian yang di situ istilahnya untuk bukan ini ya, tapi untuk membatasi, gitu ya. YouTube Kids kalau saya untuk anak-anak. Kalau ya benar, YouTube Kids itu untuk anak-anak. Kalau untuk yang istilahnya sudah bisa kita ajak ngobrol, itu biasanya saya akan benar yang disampaikan Mas Arya di chat itu ya. Anak-anak itu kita tunjukkan aja, kita kasih tahu, kita ajak ngobrol. Kalau yang sudah gede-gede, ini loh yang nggak boleh itu yang kayak gini. Jadi kemudian yang boleh yang mana, yang enggak yang mana. Kadang-kadang kita melakukan pelarangan, tapi kita tidak menunjukkan jalan. Benar. Jadi kita melarang ini nggak boleh, kamu nggak boleh begini, tapi kita nggak memberikan solusinya. Ini yang nggak boleh. Jadi kalau saya sama kebetulan yang gede ya, yang SMP itu ya malah dia kadang-kadang mengingatkan saya, hati-hati kalau buku yang ini adanya kayak gini, ada yang gini, dia yang ingetin gitu, yang nunjukin gitu ya. Nah kemudian juga terkait dengan tadi ya saya sampaikan Twitter itu, dia juga ngobrol di Twitter itu siapa bilang istilahnya ada media sosial yang aman, nggak ada gitu ya. Facebook itu juga ada bagian yang videonya Facebook itu ngeri sekali Bu, ibu-ibu sekalian. Jadi mohon maaf, mungkin bersyukur kalau anaknya tidak di Facebook. Karena Facebook itu mungkin usianya adalah usia kita-kita ya, yang ada di Facebook sekarang itu. Facebook itu bagi anak-anak sudah kuno sekali. Tetapi yang mengerikan anak-anak itu sekarang ada di Twitter dan ada di Instagram. Di Instagram itu di bagian explore itu juga sangat mengerikan. Karena itu seluruh dunia bisa ada di sana, apalagi kalau Anda sekalian itu memfollow artis-artis itu. Kemudian artis itu memfollow artis-artis itu, maka explore Anda akan berisi orang-orang yang ya begitulah, gitulah. Nah itu dia. Makanya kenapa saya sampaikan, kenapa saya tuh akhirnya ada di beberapa media sosial, itu salah satunya karena saya juga ingin belajar, ingin tahu, dan ingin tidak tertinggal oleh anak-anak, sehingga saya katakanlah bisa ngasih tahu gitu loh. Masuk ke sana itu dalam rangka kalau ini nih yang kayak gini tuh loh yang sebenarnya ini. Lah kalau kita sendiri nggak pernah ada di sana, gimana kita mau ngasih tahu anak-anak? Ke sana itu dalam rangka kita ingin memberitahu anak-anak, ini loh nak bahayanya nak, gitu lah. Ini loh yang nggak boleh nak, kan kayak gitu. Demikian, Ibu. Bener, Mbak Vita, monggo Mbak Vita. Benar, ya. Benar Mas. Sebelum saya lupa juga, tadi ngomongin tentang Instagram gitu ya. Selama daring ini, saya nambahin pertanyaan aja deh. Selama daring ini, kadang kan ada guru-guru atau sekolah yang menugaskan anak-anak post di Instagram. Artinya anak-anak harus punya akun Instagram gitu. Nah, itu kemudian kemarin juga sempat, saya pernah lihat ada lomba menulis untuk sekolah-sekolah dan harus dipost di WhatsApp. Jadi pemenang berdasarkan favorit ya di WhatsApp. Menurut Bu Nurma itu bagaimana ya? Maksudnya pandangan Bu Nurma sendiri tentang dikaitkan dengan pendidikan dan katanya sekarang harus semua teknologi gitu ya, semua anak harus ternyata mengakses gitu. Apakah memang hal itu harus dilakukan atau sebenarnya bisa dengan jalan yang lain? Ini kan karena Bu Nurma juga ya benar sekali. Ini yang menurut saya penting sekali ya. Seorang guru itu juga harus tahu mana platform-platform yang sehat, mana yang enggak. Kenapa saya sebutkan platform-platform yang tadi non sewu yang bisa jadi membahayakan anak-anak kita ya. Wattpad, kemudian Innovel, Novelme,
KBM application maupun KBM yang ada di grup pun, yang ada di Facebook pun, saya akan mengatakan di sana banyak sekali tulisan yang tadi itu saya temukan ada di sana gitu ya. Ada beberapa potongan-potongan itu ada dari sana gitu ya. Ini yang saya sedihkan ketika guru itu seolah-olah Wattpad itu adalah tempat untuk semua tulisan itu ada. Padahal kalau saya pribadi ya sebagai pendidik, kenapa tidak ke blog? Ya, blog itu jauh lebih sehat ya, karena anak diajari untuk dekat dengan teknologi. Membuat blog itu kan sebenarnya gampang ya. Maksudnya anak-anak itu bisa kemudian bisa menulis, bisa menjadi diary, atau katakanlah kenapa harus kalau semacam platform kenapa harus ke Wattpad gitu ya. Padahal kita tahu sendiri Wattpad itu ya itu tadi, makanya saya bilang sudah ada 100 juta orang data tahun 2019 itu yang mengunduh Wattpad. Makanya kalau saya hapus yang ada di waktu saya ada Wattpad itu salah satu yang saya singkirkan dari HP saya gitu ya. Nah, ini yang kesadaran inilah yang harus dimiliki oleh orang tua ataupun pendidik gitu ya. Maka menurut saya ya, kalau penjenengan temukan seperti ini sampaikan kepada gurunya. Kenapa harus di Wattpad? Ada yang lain untuk kita lakukan. Ada blog, karena memang kalau platform itu kan kita tidak berdaya apa-apa ya, apalagi itu platform yang berasal dari Kanada yang Indonesia nggak bisa apa-apa gitu, meskipun pemerintah sebenarnya bisa memblok itu gitu ya, tapi in fact kita nggak bisa gitu ya, karena kita diem aja di situ gitu ya. Nah seperti katakanlah kayak KBM application itu kan dia sebenarnya aplikasi yang dia beli, dia pasang gitu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan ragu-ragu kalau misalnya menemukan aplikasi-aplikasi yang tidak berkualitas seperti ini, reviewnya jangan kasih 5, kasih bintang 1 nggak apa-apa, kasih komen tuh di situ juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu aplikasi itu yang dapat untung yang punya, dapat duit, tapi anak kita yang rusak. Itu yang harus jadi catatan. Jangan jadi orang yang takut untuk memberikan sebuah review pada produk-produk yang membahayakan keluarga kita. Jadi salah satu kita pegang ini namanya smartphone itu kan harusnya membuat kita menjadi pintar ya, menjadi jauh lebih pintar sehingga kita berani mereview, berani katakanlah memberikan masukan dan sebagainya. Salah satu ciri era digital itu adalah yang akan menang di era digital itu adalah orang-orang yang memiliki integritas. Integritas yang mana? Integritas yang kuat. Kalau dia baik, ya kita dukung itu. Makanya ini pendidikan yang penting sekali buat semua orang tua, bahwasannya yang dibutuhkan untuk ke depan itu adalah membentuk anak-anak kita itu memiliki integritas yang kuat, sehingga mereka itu anak-anak generasi Z itu bukan generasi yang mereka bukan generasi yang sebenarnya gampang terbawa arus, enggak. Kalau mereka sudah terbentuk, mereka adalah orang-orang yang kritis. Ini nggak mau, ini dia tahu, dan sebagainya. Nah, ini tugas kita semuanya. Kita harus mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang berani mengatakan, ini nggak boleh, ini nggak berkualitas, dan sesuatu yang tidak berkualitas itu nanti akan tertindas oleh zaman. Makanya jangan ajari anak-anak kita itu menjadi konsumen teknologi atau konsumen hal-hal yang tidak berkualitas, tapi harus berani mengatakan, ini tidak berkualitas, tenggelamkan, jangan kalah sama Bu Susi gitu loh, gitu ya. Jadi kita harus berani, gitu ya. Bu Susi aja berani menenggelamkan kapal, kenapa kita nggak berani menenggelamkan sebuah aplikasi atau sebuah platform yang jelas-jelas itu merusak keluarga kita? Soalnya yang punya aplikasi dapat duit, kita harus keluarin duit buat benerin anak-anak kita, gitu kan? Seperti itu. Betul. Ya. Terima kasih. Ini berikutnya ini ada dari Bu Emi Sulfiani, ini mau bertanya langsung. Silakan Bu Emi. Oke, Assalamualaikum Bu Nurma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Saya pengen tanya Bu, kalau seandainya anak kita sudah terkena gitu ya, terkena pornografi itu dia bisa sembuh nggak ya gitu. Terus lagi yang kedua, kebetulan saya juga seorang guru SD ya gitu, beberapa kali pernah nyita komik, dan isinya itu memang benar-benar luar biasa gitu. Ketika saya sampaikan ke orang tua tuh malah, tapi kan
nggak ngerti gitu kalau isinya tuh kontennya tuh nggak bagus gitu. Malah dia merasa saya seneng Bu karena anak saya kok ternyata seneng baca gitu, tapi nggak ngerti kalau ternyata di dalamnya itu sesuatu yang nggak pantas untuk dilihat, bahkan untuk kita sendiri yang orang dewasa gitu. Itu cara menyampaikannya gimana ya, karena orang tuanya tuh merasa seneng aja gitu anaknya bisa mau gitu. Nah itu saja Bu Nurma. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Emi. Bu Emi benar tadi. Begini Ibu, apalagi kalau Ibu seorang pendidik bisa diusulkan ya ke sekolah. Kalau di sekolah kami itu ada yang namanya daurah adab. Jadi ketika mau masuk itu seperti ini, libur seperti ini, anak-anak itu ada 8 daurah adab. Jadi termasuk di dalamnya adab kepada guru, adab kepada orang tua, adab kepada masyarakat, adab kepada lingkungan, adab kepada alam, gitu ya. Adab media sosial. Kenapa kok ini kita sampai bikin adab itu aja kita sampai detilkan per ini? Karena anak-anak itu lagi-lagi anak-anak itu kalau nggak ditunjukin ini loh nak, itu anak-anak itu nggak tahu. Kalau kita cuma bilang dia itu nggak boleh, anak-anak tambah, nggak boleh, coba ya kan? Anak-anak kita dilarang, pasti mereka akan penasaran gitu ya. Makanya kemudian kenapa di sekolah kami itu ada yang namanya daurah adab, itu saya biasanya bagian yang terkait dengan media sosial gitu ya. Jadi kalau saya ngisi sama anak-anak itu saya sampai bilang, tahu nggak anak-anak sekalian apa yang boleh kita lakukan di media sosial dan apa yang nggak boleh gitu ya. Misalnya, kadang anak-anak kan ada coba-coba ya, ada yang putri itu kadang-kadang gimana ngelepas jilbabnya malahan gitu ya, foto-foto gitu kan nggak apa-apa kan itu kita iniin gitu kan, ada anak-anak yang bisa jadi seperti itu gitu, coba-coba. Nah ini penting sekali. Kemudian kenapa coba dilakukan acara itu kepada anak-anak itu memberitahu kepada anak-anak apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, ini terkait hubungan kita guru sekolah dengan anak. Kemudian kita juga membangun hubungan dengan orang tua. Maksudnya begini, mohon maaf ya, mendidik itu kan sebenarnya tugas utama orang tua. Guru itu adalah partner yang membantu orang tua untuk mendidik anak-anak. Karena itu kalau di sekolah kami, ya, kebetulan kalau konteksnya sekolah, maka di sekolah kami akan menjelaskan di awal bahwasannya tugas mendidik ini yang utama adalah orang tua, kemudian sekolah itu adalah partner Anda semuanya. Maka mari kita bangun hubungan yang baik antara orang tua dengan sekolah. Kemudian kita juga akan menyampaikan kalau ada apa-apa terkait dengan anak, mari kita bekerja sama. Makanya sebenarnya mendidik anak itu juga sekaligus mendidik orang tua. Itu peran pendidikan yang paling berat adalah di situ. Jadi intinya adalah bagaimana, karena kadang-kadang gini, value yang kita ajarkan di sekolah itu bisa jadi akan tidak berguna ketika di rumah orang tua tidak menggunakan itu. Benar? Jadi nilai yang kita berikan di sekolah kadang akan mentah di rumah karena orang tua nggak tahu. Karena itu penting sekali saat kita mendidik anak-anak ada di awal kayak gitu yang namanya MOS itu sebenarnya orang tua juga diberitahu. Ini loh yang akan kita berikan kepada anak-anak kita. Kemudian mari orang tua juga menjadikan ini adalah sebuah tradisi pendidikan di rumah. Jadi kenapa kemudian sebuah sekolah itu penting sekali memiliki buku terkait dengan nilai-nilai apa yang akan diajarkan di sekolah, adab-adab apa yang ada di sekolah yang kemudian juga diterapkan di rumah. Ya. Sehingga apa yang diajarkan di sekolah itu nanti tidak akan bertentangan dengan apa yang ada di rumah. Nah sayang sekali ternyata pendidikan kita tidak sampai ke sana. Mohon maaf. Tidak semua sekolah memiliki konsep ini sehingga bisa jadi apa yang diajarkan di rumah mentah di sekolah, apa yang diajarkan di sekolah mentah di rumah. Ini dia yang kemudian membuat pendidikan kita tidak segera baik itu pendidikan karakter dan pendidikan yang lainnya seperti itu. Demikian Ibu Emi. Nah, terus Ya. kalau seandainya sudah terkena gitu Bu,
bagaimana cara Oh iya, mengatasinya, terus bisa sembuh nggak sih gitu loh. baik. Sebenarnya begini, kalau sudah terpapar, memang itu sama dengan addicted-nya pornografi. Maka kalau masih bisa ditangani orang tua, silakan berdiskusi dengan Ananda. Sampai mana dia sudah mengalami itu, tapi jangan diinterogasi, jangan dituduh, jangan disalahkan, tapi silahkan diajak ngobrol. Tetapi kalau penjenengan sebagai orang tua misalnya sudah tidak sanggup, maka bisa kita bawa anak-anak itu ke psikolog. Karena memang kalau sudah levelnya sudah edik yang berat, itu orang tua tidak bisa memang. Karena apa istilahnya, kenapa kemudian di Jawa Barat itu ada satu pesantren yang dia di situ khusus untuk menyembuhkan anak-anak korban pornografi. Dan itu mereka persis tahapannya sama dengan korban-korban nafsa. Dan mohon maaf, anak-anak yang kena pornografi itu kan mengalami pengecilan di otak ya, karena aktivitas yang itu, dan itu. Dan ternyata itu obatnya adalah menyibukkan otak mereka dengan kebaikan. Jadi kenapa kemudian ternyata salah satu terapi penyembuhan pornografi itu adalah menghafal Al-Quran. Jadi kalau ingin kembali menormalkan otak anak-anak itu, maka didekatkan kembali dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran dari sedikit demi sedikit, dan kemudian sambil menghilangkan kadar-kadar kecanduannya itu tadi. Jadi aktivitas otak itu harus menjadi aktivitas yang otak itu harus teralihkan pada sesuatu yang menyenangkan. Jadi kalau di Jawa Barat saya pernah membaca profil sebuah pesantren itu bagaimana anak-anak itu menghafal Al-Quran itu sudah senang gitu ya, happy gitu ya, sehingga pornografi yang membawa dia senang itu dialihkan dengan menghafal Al-Quran juga dengan gembira, seperti itu. Nah makanya kan kita mencegah sebelum mengobati gitu ya Bu, karena memang sampai seperti itu kesulitan yang harus dialami orang tua kalau harus mendapati anak-anak yang sudah terpapar pornografi. Demikian. Ya, terima kasih Bu Nurma. Sama-sama Ibu. Ya, timing ya. Karena timingnya sudah Sudah. 9.37. Sudah hampir 9.40. Kita adalah 9.30. Nggak kerasa sebenarnya ya, pinginnya sampai subuh kali ya, sampai besok. Karena sepertinya banyak dari kita juga yang masih ingin diskusi gitu ya, bertanya tentang masalah ini, tapi sekali lagi kita ternyata terbatasi waktu, jadi mungkin masih banyak pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Masih banyak hal-hal yang ingin ditanyakan oleh ayah bunda. Mungkin kita akan bikin sesi berikutnya ya, Bu Nurma. Gimana kira-kira sesi berikutnya? Bisa jadi nanti di sesi berikutnya Bu Nurma duet sama Pak Arya. Mas udah hilang kayaknya. Masih udah hilang ya. ya jadi masih. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Insya Allah ada follow up, ada pertemuan berikutnya lagi. Dan yang di grup harapannya sih nggak keluar ya Bu ya? Iya, karena mungkin nanti kita akan ada terus ya follow up untuk gerakan literasi sehat. Karena tadi dari pemaparan Bu Nurma, Masya Allah ya, ini sepertinya memang realita juga untuk ibu-ibu ya yang penyuka drakor. Kemudian di medsos, Masya Allah, memang di FB kayak seperti kemarin novel Elena itu luar biasa. Ternyata daya tariknya adalah ibu-ibu semua yang order katanya. Saya sampai waktu itu juga sempat lihat ternyata banyak yang share, banyak ini, padahal ketika lihat awalnya saja sudah rasanya udah agak nggak enak lah dibaca. Tapi ternyata mungkin realitanya fenomena masyarakat sekarang, terutama ibu-ibu ya, ternyata seperti itu gitu. Jadi bagaimana ibunya yang seperti itu dan sekarang adalah anak-anaknya gitu. Dan ternyata memang tadi ada poin-poin yang saya sempat catat ya, walaupun poinnya banyak sekali sebenarnya, Masya Allah.
tipsnya tadi ya, gerakan anti pornografi memang harus menjadi gerakan negara, gerakan masyarakat, gerakan keluarga. Mungkin yang dari paling kecil ada gerakan keluarga ya. Jadi memang kita seluruh keluarga Indonesia khususnya harus gencar untuk bagaimana caranya kita menangkal pornografi. Nah, mungkin dari literasi ini tadi bagaimana kita mencegah anak-anak kita untuk terbawa dengan literasi-literasi yang ada sekarang. Artinya tadi kita sepertinya tidak bisa mencegah juga mereka dengan jangan gitu ya, nggak boleh gitu. Artinya tadi kita juga harus menguatkan mereka dengan value-value agama, itu yang harus dikuatkan sepertinya, dan tentunya itu juga harus diimbangi dengan orang tua yaitu kita sebagai orang tua, bagaimana kita juga bisa membentengi diri kita dengan value-value itu, sehingga juga apa yang akan kita lakukan itu tidak akan menjadi contoh untuk anak-anak kita. Mungkin itu ya. Dan kemudian tadi sebagai kita menghadapi generasi, kita ada generasi Z, generasi yang high tech, tentunya kita jangan sampai ketinggalan gitu ya. Kita minimal tadi katanya beriringan, artinya ya pokoknya kita jangan ketinggalan. Mungkin kita nggak sampai lebih cerdas dari mereka mungkin ya, tapi jangan sampai nggak tahu sama sekali. Mungkin itu ya Bu Nurma. Sekali lagi, sepertinya pornografi ini bukan bahasan yang hanya harus sekali kita bahas, karena harus terus diingatkan gitu. Karena ternyata tadi dampak literasi tulisan ya seperti tadi saya tadi bilang sama Bu Nurma, bahwa di dunia pendidikan pun gitu ya, ternyata banyak pendidik atau guru-guru yang ternyata tidak paham platform-platform tulisan itu, sehingga akhirnya anak-anak terarah ke sana, sedangkan pengawasan dari mereka juga tidak ada gitu. Iya. Ya mungkin itu saja kata terakhir. Closing statement. Jazakillah. Terima kasih banyak nih kepada Bu Nurma yang sudah mau berbagi. Mungkin dari Bu Nurma ada closing statement yang mau disampaikan sebelum kita benar-benar close, sebelum kita tutup sesi kita pada malam hari ini. Ada Bu Nurma? Silakan. Baik. Terima kasih kepada semuanya. Alhamdulillah, semoga acara kita malam hari ini bisa memberikan kemanfaatan. Yang jelas ingin saya sampaikan adalah mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari rumah, dari anak-anak kita untuk melakukan literasi yang sehat. Harus ada komitmen dari rumah kita sendiri. Mari kita bawa sesuatu yang masuk ke rumah kita itu adalah sesuatu yang memang halal dan thayyib, meskipun itu bacaan. Karena sebenarnya halal dan thayyib bukan dalam masalah teks makanan saja, gitu ya. Tapi apapun yang masuk ke rumah kita, perhatikan gitu ya. Apa yang buku yang kita beli, apa yang kita baca, kemudian perhatikan apa yang ada di gadget kita, gitu. Apa yang kita klik, apa yang kita istilahnya akses ya, seperti itu. Jadi semuanya gerakan ini dimulai dari kesadaran masing-masing kita bahwa literasi sehat itu penting sekali, apalagi besok ke depan kita akan semuanya berbasis pada teknologi digital yang membaca. Jadi mari kita membaca yang berkualitas, membaca yang sehat, kemudian mari kita menulis juga adalah menulis yang berkualitas, menulis dengan ilmu, dan memberi kemanfaatan. Karena kalau tidak kita mulai dari diri kita sendiri, itu semuanya tidak akan ada hasilnya. Kemudian yang ketiga, jangan terjebak pada figur-figur yang famous. Karena tidak semua orang yang kenal itu menjadi jaminan bahwa tulisan-tulisan mereka itu bagus. Maka kita harus selektif. Selalu membeli buku, kenalilah penulisnya. Apa agamanya? Penting. Karena setiap penulis itu akan menuliskan sebagian besar dari pikirannya. Jadi mari kita cermati siapa penulis idola kita, kemudian apa yang istilahnya siapa yang kita beli, tulisannya seperti apa. Pastikan itu buat anak-anak kita juga, ya. Dan kemudian bukan berarti orang-orang yang terkenal itu kemudian mereka punya nama-nama besar itu kemudian kalau mereka abai terhadap pornografi ya sudah tinggalkan. Kemudian silakan hati-hati dengan platform,
mari kita berjanji untuk tidak memperkaya para penulis-penulis porno itu dengan kita membeli koin-koinnya. Jadi mari lakukan gerakan ini dan kita bersama-sama untuk mencerdaskan bangsa ini dengan literasi yang sehat. Demikian mungkin dari saya, Kembu Fitri dan suami. Terima kasih sekali beri kesempatan untuk berbagi malam ini. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Dari saya, sikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi insya Allah mulai malam ini juga ya, insya Allah kita diterima kolaborasinya dengan Bumi Aksara ya. Kita akan sama kita beriringan jalan. Mungkin Bumi Aksara yang wilayahnya sudah lebih luas, kami main yang dari kecil-kecil dulu ya. Kita sambil berjalan juga, karena memang ini jadi PR bersama. Dan terima kasih untuk seluruh hadirin dan hadirat, karena tidak hanya perempuan, bapak-bapak juga ada beberapa yang Masya Allah cukup aktif, dan insya Allah bulan depan insya Allah kita akan adakan lagi. Ini akan menjadi sesi secara berkala yang akan kami selenggarakan. Jadi yang ada di grup, stay tune, tetap ada di grup, dan insya Allah sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya, atas peluangan waktunya, Bu Nurma dan seluruh peserta yang sampai malam ya, sampai jam 10 kurang seperempat ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menaungkan keberkahannya untuk ikhtiar kita, menguatkan kita untuk menghadirkan literasi yang sehat, literasi yang sehat dunia akhirat, yang halal dan thayyiban, mubarakatan, insya Allah. Amin. Dan kita tutup ya. Oh ya, kita foto ya. Buat dokumentasi. Mungkin bisa dibuka videonya semua peserta. Kita dokumentasi. Ya, dokumentasi di sini. Saya yang dokumentasi di sini ada tiga page. Ada 3 halaman. Kalau sudah malam mungkin senyumnya masih tetap bisa terpasang. Ya, fair ya. Insya Allah saya mulai. 1. Iya, khair. Ini jadi mudah-mudahan yang hadir di sini di absen juga sama malaikat sebagai ikhtiar amal soleh, insya Allah. Amin. Amin. Kita tutup ya dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Salam literasi sehat. Jazakallah khair, Ma Nurma. Diantar naik kereta ya, Ma? Iya. Asal jalan juga yang dulu ya. Insya Allah ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat istirahat semuanya. Topnya diambil, Pi. Izin live Mbak Fitri. Assalamualaikum Mbak Nurma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ya, saya tutup sekarang. Melek.